wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Kurang keras. Ini kalau takbir lagi gini kelihatan Netanyahu diketawain kita. Cuma segini takbir orang Bekasi. Takbir yang lebih keras ya. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah qaidil mujahidin fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam peristiwa bersejarah dari Bekasi untuk Palestina. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Silakan kita nikmati panas terik hari ini. Setiap cucuran tetes keringat yang mengalir semoga Allah catat sebagai amal jihad fisabilillah. Amin ya rabbal. Wahai umat Islam, mujahidin mujahidah yang ada di Bekasi hari ini, kabar gembira dulu, kabar gembira ya. Hari ini, detik ini nih, kita ngumpul di sini, jutaan pemimpin Zionis lagi ngumpet di bunker-bunker mereka. Takbir. Allahu Akbar. Mereka lagi bersembunyi di gorong-gorong seperti tikus-tikus yang takut karena mereka sedang dihujani oleh rudal. Tadi malam, dari tadi malam sampai sekarang, rudal dari Iran terus menghujani, membombardir wilayah Tel Aviv dan Haifa. Yang saya baca barusan, Israel mengaku 3 orang terbunuh, 130 terluka dalam serangan tadi malam. Alhamdulillah. Ya betul, bohong. Itulah Israel. Saya di Gaza kuliah satu jurusan namanya Ushun al-Israiliyah, urusan keisraelan. Di situ saya diajarkan semua tentang Israel dari berbagai dimensi, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, sampai militernya. Dan ketika saya belajar, ada satu kebijakan di Israel di mana media-media mereka itu sudah sepakat. Media-media Israel itu semua di bawah kendali militer. Kalau yang terbunuh 50, beritakan cuma 5 yang terbunuh. Kalau yang terbunuh 100, cuma 10 yang terbunuh. Dan sejak 2 hari ini, mereka dibombardir oleh kekuatan dari Iran, dan mereka hanya mengaku sekitar 7-8 orang yang terbunuh. Jadi paling tidak ada 80 orang yang terbunuh hari ini di Israel. Takbir. Allahu Akbar. Tapi sebetulnya yang menyiksa Israel itu bukan pembunuhannya, tapi rasa takutnya. Ketakutannya itulah yang membuat mereka tersiksa siang dan malam. Maka dari itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala, doa-doa kita terijabah. Selama ini kita berdoa, ya Allah, hancurkanlah Zionis, luluhkanlah mereka. Dan hari ini kita bisa melihat sedikit dari azab yang sudah mereka rasakan. Takbir. Maka dari itu semakin semangat berdoa, semakin kencang doanya, semakin serius, semakin konsisten. Karena Allah tidak buta. Allah mendengar setiap lirik doa kita di antara sujud-sujud kita. Betul? Para mujahidin mujahidah yang Allah muliakan, kita berkumpul di sini formalitas. Ini perjuangan. Tapi ingat, perjuangan sesungguhnya, aksi sesungguhnya adalah sepulangnya kita dari aksi ini. Kita nggak mau mentalitas kita, mentalitas semangat ketika ngumpul, pulang ke rumah reda lagi, betul? Pulang ke rumah semangatnya redup lagi, pulang ke rumah memble lagi, enggak. Wahai para guru, kalau kalian hadir di pertemuan hari ini, Sampah gratis. ini pemanasan. Tapi tugas kalian sesungguhnya adalah sepulang dari sini
Kalian berdiri di hadapan murid-murid kalian. Tanamkan visi misi pembebasan Baitul Maqdis pada anak-anak kalian. Ayo pulang bersih. Itu adalah aksi kita yang sebenarnya. Ayo. Wahai para ayah, para ibu, pulang dari sini, pulang dari aksi ini, bukan waktunya untuk santai-santai. Buka lagi HP-nya, scrolling berjam-jam. Wahai para ayah, para ibu, pulang dari sini, hidupkan semangat perjuangan di rumah-rumah kalian. Tanamkan visi misi ke anak-anak kalian. Wahai anakku, apapun impianmu besok, apapun cita-citamu nanti, mau jadi pengacara kah, mau jadi dokter kah, mau jadi insinyur kah, jadilah yang terbaik di bidang kalian. Namun ingat, harus ada semangat perjuangan untuk Masjidil Aqsa di situ. Takbir. Wahai anak-anakku, karena setinggi apapun jabatan kalian nanti, sebanyak apapun hartamu nanti, seterkenal apapun engkau nanti, kalau tidak ada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, maka hidupmu kering kerontang dari keberkahan. Hidupmu kering kerontang dari kemuliaan. Karena perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa adalah perjuangan mulia yang hanya pantas dipikul oleh orang-orang mulia. Ini adalah perjuangan suci, cara Allah mensucikan hamba-hambanya dari kekotoran dan dari dosa. Takbir. Allahu Akbar. Maka semangat yang sesungguhnya bukan kita tunjukkan di sini, tapi kita tunjukkan di pos-pos tempat kita berjuang, di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar. Itu adalah medan pertempuran kita sesungguhnya. Takbir. Kita tidak mau semangat kita ini melebur. Kita tidak mau semangat kita musiman. Ada satu fakta menarik. Ketika saya tinggal di Gaza 12 tahun, satu pertanyaan yang mengganjal di kepala saya selama itu, satu pertanyaan yang saya cari jawabannya selama itu, dan ini juga pertanyaan antum semua di Bekasi sebetulnya. Pertanyaan, kenapa umat Islam ini enggak pernah bisa konsisten peduli Palestina? Betul? Kita ini angin-anginan, akui sajalah. Kita ini nangis berjamaah 5 tahun sekali, donasinya 4 tahun sekali. Padahal penjajahan Israel di Palestina itu enggak musiman, itu per detik, per menit, per jam, selama 70 tahun. Kenapa semangat kita ini kok tidak konsisten seperti konsistennya penjajah itu kepada Palestina? Itu saya pikirkan. Ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kalian sebetulnya kan? Bedanya saya bertanya sambil dibombardir di Gaza. Antum bertanya sambil bengong, sambil nongkrong di warteg, di warkop. Beda semangat pertanyaannya. Jawabannya baru saya temukan ketika saya pulang ke Indonesia 2018 yang lalu. Ketika saya diminta mengisi kajian